Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amal wa ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa sahbihi ya nabi'il ulumi wal hikam. Nabi al-huda la tansani min syafaati ya Rasulullah. Rabbi salli ala Muhammad waftah minal khairi kulla mughlaq. Rabbi anzilna munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Wa ba'd. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dimanapun pian-pian menonton siaran ini, teriring doa dengan pian-pian semuanya, mudah-mudahan kita semakin istiqomah untuk takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, imtithalu awamirillah wajtinabu nawahihi zahiran wa batina ma'a istish'ari ta'zimi lillah wal haibati wa rahbati wal khasyati minallahi taala. Yani kita berupaya untuk senantiasa istiqamah di jalan Allah, melaksanakan apapun yang diperintahkan Allah dan menjauhi sekuat-kuat mungkin apa yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Sahabat mahabbah RMA yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, anugerah yang terbesar dalam hidup kita bukanlah apa-apa. Bukanlah harta, bukanlah jabatan. Harta yang terbesar kita adalah ketika kita mampu memiliki hati yang luas, hati yang lapang, hati yang selamat, yang Allah Subhanahu wa taala menggambarkan hati yang lapang inilah, hati yang selamat inilah, hati yang tenang inilah, hati yang tunduk kepada Allah inilah yang senantiasa membawa kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Man atallah biqalbin salim. Saudara-saudara, pada episode yang lalu kita sudah berbicara bahwa syarat kita hati luas itu, iman kita ini harus menancap kuat bagaikan pondasi gedung yang berada di RMA ini. Ini adalah lantai 2 yang belum selesai, yang masih tahap pembangunan. Ini tidak akan kuat kalau akarnya, pondasinya tidak kuat. Begitulah hidup manusia. Kalau imannya rapuh, kalau imannya goyang, kalau imannya tanggung, maka dia tidak akan bisa hatinya luas. Dan orang yang memiliki iman kepada Allah, dijamin Allah masuk surga. Hatta dia di akhir kalimatnya mengucapkan la ilaha illallah. Man qala la ilaha illallah akhir kalamih dakhala al-jannah. Itulah garansi Allah. Siapa yang memiliki iman yang kuat, siapa yang memiliki kepercayaan kepada Allah, menggantungkan hidupnya, lidahnya selalu zikir kepada Allah, akhir hayatnya dia sempat mengucapkan la ilaha illallah, maka Allah jamin dia masuk ke dalam surga. Syarat yang berikutnya, hati yang luas adalah menghilangkan keberhalaan di dalam hatinya, menghilangkan segala ketergantungan kepada selain Allah. Berhala-berhala itu apa? Yakni senantiasa hatinya tidak lurus tegak dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia menduakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, orang yang hatinya lapang harus berilmu menghadapi semua kehidupan, menghadapi masalah kehidupan. Masalah soal-soal yang diberikan Allah Subhanahu wa taala ini cukup banyak dalam hidup kita. Ada yang merasa hidupnya penuh masalah. Punya hutang, berkeluarga selalu cekcok, anaknya tidak soleh, anaknya terlibat pergaulan bebas, anaknya selalu senantiasa mengecewakan orang tuanya. Semua kita punya masalah. Masalah anak, masalah keluarga, masalah bapak, masalah istri, masalah pekerjaan, rizkinya yang dicabut Allah Subhanahu wa taala. Kalau hatinya tidak lapang,
maka jangan harap dia akan menyelesaikan masalah hidupnya dan hidupnya selalu sempit dalam menghadapi setiap masalah. Dia selalu menggerundum menjorang Banjar, menggerutu, mengeluh setiap apa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang hatinya luas harus punya ilmu, trik bagaimana kita menghadapi seluruh soal-soal hidup yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya? Mengajilah. Ibnul Qayyim Al-Jauzi misalnya ketika dia galau, ketika dia gundah gulana, dia mengaji dengan Ibnu Taimiyah. Ketika kita merasa tidak tenang, maka solusinya padati hati kita. Isi dengan vitamin ilmu. Maka jangan lepas hati ini diberikan asupan vitamin ilmu. Karena orang yang tidak berilmu, sahabat Mahabbah RMA, maka dia tidak akan menyelesaikan masalahnya. Dia selalu senantiasa frustasi ketika menghadapi masalah. Kenapa? Karena dia tidak berilmu. Maka dekat-dekatlah dengan para habaib. Senang-senang bertandang dengan para ulama. Senang mendengarkan pengajian di RMA. Senang mengaji dimanapun. Karena kalau dia mengaji, satu, dia dekat dengan pewaris Nabi. Dua, orang yang mengaji itu, dia berada di taman surganya Allah. Orang yang berada di taman surganya Allah Subhanahu wa taala, maka Allah limpahkan satu rahmah. Hafathumur rahmah. Wa ghasyiathumur rahmah wa hafats alaihimul malaikah. Orang yang senang duduk di majelis ilmu itu Allah liputi dengan malaikat, Allah kasih rahmat. Apalagi wa nazzalat alaihimus sakinah, Allah turunkan ketenangan dalam hatinya. Maka tidak salah Allah Subhanahu wa taala, orang yang hatinya tenang, suka di majelis, dibawa dalam kehidupan sehari-hari, majelisnya berpengaruh, hidupnya selalu senantiasa tenang, maka orang yang tenang ini nanti dipanggil Allah, hei pemilik hati yang tenang, yuk ke sini yuk. Yuk masuk ke surgaku. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Orang yang hatinya tenang, senang dengan ulama, dianugerahi hati yang tenang. Terus dia suka berzikir kepada Allah, la ilaha illallah. Maka dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, sini kamu, masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Mahabbah RMA yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi hilangkan berhala dalam hati kita. Terus asupi hati kita dengan ilmu. Orang yang tidak berilmu, dia bagaikan lapar. Dia bagaikan hilang keseimbangannya. Karena hati ini perlu gizi yang disebut dengan ilmu. Orang yang beramal tanpa ilmu, maka akan tertolak. Maka ilmu ini sangat penting dan strategis dalam kita menafaki kehidupan ini dan dalam pengabdian kita dan dalam kita menuju Allah Subhanahu wa taala, suluk salik kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin Mahabbah RMA, pencinta RMA yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan yang selanjutnya adalah ketika kita sudah punya ilmu, maka imbangi dengan amal. Amalnya apa? Yakni jangan pernah kita menanamkan kebencian terhadap hamba Allah Subhanahu wa taala, hatta dia membenci kita. Banyak orang yang difitnah, banyak orang yang disakiti, banyak orang yang dibuli, banyak orang yang dituduh, banyak orang yang dituntut tanpa kesalahan. Hartanya habis, dia digunjing,
digibah, maka apa yang dilakukan? Orang yang berhati luas jangan membenci hamba Allah hatta dia memusuhi kita. Anggap musuh kita itu sebagai hamba yang senantiasa kita doakan. Orang yang hatinya luas memandang hamba yang senantiasa membenci kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang patut juga untuk kita doakan. Orang yang sering mendoakan doa yang baik-baik itu kembali kepada kita. Orang yang senantiasa mendoakan jelek-jelek, maka kejelekan itu akan kembali kepada kita. Kita tidak usah ambil pusing, karena rumus Allah Subhanahu wa taala sudah jelas. Orang yang berbuat baik, maka dia akan dapat menuai kebaikan. Orang yang berbuat jahat, dia akan menuai kejahatannya. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Orang yang berbuat baik, baik akan diterima. Orang yang berbuat jahat, jahat akan diterima. Hal jazaa'ul ihsan illal ihsan. Saudara-saudaraku, sahabat Mahabbah RMA yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi ilmu, amal diantaranya adalah mencintai hamba apapun kondisi kudratnya, takdirnya, keadaannya, baik buruk, dia hamba Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, senantiasa kita terus mencari ridha Allah Subhanahu wa taala dan jangan kita iri hati, jangan kita hasad kepada sesama, jangan kita senantiasa buruk sangka kepada sesama, jangan kita pernah lidah kita ini untuk menyambati orang. Reaksi kita ketika disakiti, tahan dulu. Kita tahan, tidak perlu bereaksi, dan kalau itu menyakiti kita, berbahagialah, bersyukurlah. Kenapa? Karena dia telah memberikan pahalanya kepada kita dan dosa-dosa kita diambilnya. Itulah nanti di padang akhirat dia digolongkan menjadi orang-orang yang muflis, orang-orang yang bangkrut. Maka orang yang berhati lapang, jangan pernah kita tergoda untuk satu, berburuk sangka kepada orang lain. Dua, berhasad, hasad dengki kepada orang lain. Kemudian apa? Menggibah. Kemudian apa? Merasa tinggi hati, merendahkan orang lain. Semuanya adalah bagian dari nikmat Allah yang perlu kita berikan yang terbaik kepada siapapun. Sehingga hati ini tidak ikut larut mencerca, menyambati, memfitnah juga, menghardik orang lain. Dan ini mengotori hati kita yang lapang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membimbing kita untuk senantiasa hati kita tetap luas, tetap bagaikan samudra. Apapun di samudra itu, semuanya masuk, bangkai masuk, beban masuk, tidak ada masalah. Lautan tidak pernah kecewa. Sebesar apapun masalah kita, sebesar apapun orang menyakiti kita, kalau hati ini luas, maka tidak ada masalah. Dia menghadapi dengan ikhlas, dengan senyum, dan dengan mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita tutup, kita dengarkan surah At-Tin dibacakan oleh santri TPQ RMA. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun watturi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Thumma radadnahu asfala safilin. Illa alladhina amanu wa amilus salihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Alaihissallahu biahkamil hakimin. Sadaqallahul azim. Mudah-mudahan dengan bacaan Quran ini kita semua mendapatkan nilai kebajikan dan semakin kita cinta dengan Al-Quran. Jangan lupa terus tonton Mahabbah RMA, terus bergabung bersama RMA.
Jadilah pian-pian bagian dari orang yang membantu perjuangan RMA mewujudkan santri-santri yang soleh, solehah, yang hafidh, hafidhah, yang berakhlakul karimah. Yuk, salurkan segala bantuan pian di sini. Hubungi ya, kontak ini. Kita jumpa kembali di Mahabbah RMA yang berikutnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.